Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini dengan saya Humaydi Ali, saya akan menjelaskan sebuah penelitian analis sentimen terkait isu kenaikan gaji DPR RI. Nah, jadi ini sebuah penelitian yang saya sudah bangun dan siap digunakan. Nah, jadi tahap penelitian ini mulai dari tahap pengambilan data menggunakan YouTube API V3, terus mulai dari pre-processing, duplikat, labeling, smooth, pembobotan kata, pembagian data, klasifikasi model, diklasifikasikan menggunakan 3 model. Cuman nanti jika teman-teman butuh model yang lain, semisalkan menggunakan metode deep learning atau machine learning yang lain, teman-teman bisa request di kolom komentar. Nah, yang terakhir itu evaluasi model. Oke, selanjutnya ada tahap proses crawling. Ini ada tahap-tahapan proses crawlingnya. Ini ada program untuk pengambilan data komentar dari YouTube-nya. Untuk video tutorialnya itu sendiri sudah saya buatkan di video sebelumnya. Jika teman-teman yang belum menonton bisa menonton terlebih dahulu cara pengambilan data komentar di YouTube. Nah, selanjutnya dilakukan import data. Setelah import data, kita lakukan hapus data duplikat dari data kotor ini. Nah, setelah data duplikat kita hapus, selanjutnya kita word plot dan frekuensi katakan sebelum pre-processing. Jadi kita pengen ngelihat perbedaan antara data kotor dan data bersih setelah dilakukan tahap pre-processing. Nah, ini data yang sebelum pre-processing masih banyak kata tidak baku seperti dan, ya, di, yang, dan kata-kata singkatan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita lakukan ke tahap pre-processing atau pembersihan data. Yang pertama ada tahap cleaning atau pembersihan teks. Ini ada pembersihan teks. Nah, ini ada hasil cleaning. Terus ada case folding atau lower casing atau memperkecil huruf kata besar menjadi huruf kecil semua. Nah, ini adalah hasil prosesnya. Selanjutnya ada hasil normalisasi kata menggunakan kamus kata baku dan tidak baku. Nah, ini contoh kamus baku dan tidak bakunya saya mengambil dari Kaggle, dari Fornigulo. Nah, selanjutnya ini hasil dari normalisasinya, lalu masuk ke tahap tokenize, memecah kalimat menjadi kata-kata. Nah, ini teman-teman saya jelaskan secara singkat-singkat saja karena prosesnya begitu panjang. Lalu kita masuk ke stop work removal. Ini hasil stop work removal. Lalu kita masuk ke steaming. Nah, ini ada hasil steaming data. Lalu kita proses hapus data bernilai kosong. Nah, ini saya menggunakan jumlah data 77.000 ya teman-teman. Nah, ini ada hasil dari preprocessing. Nah, lalu kita lihat perbedaannya. Kita buatkan frekuensi kata lagi. Nah, ini sentimen setelah preprocessing. Kita lihat kan perbedaannya udah nggak ada kata dan, yang, dan kata-kata singkatan yang lain. Nah, ini frekuensi katanya juga sudah bagus. Lalu kita masuk ke tabel menggunakan leksikon base, yang dimana di sini menggunakan kamus leksikon positif dan negatif yang saya ambil dari GitHub-nya Mas Alfajri 91. Nah, ini hasil cuma ada sentimen sebelum smooth, ada positif, negatif, dan netral. Nah, jumlah positif sekian, negatif sekian, dan netral sekian. Lalu kita workload-kan dari masing-masing sentimen. Yang pertama ada workload positif, ada workload negatif, workload netral. Nah, selanjutnya kita masuk ke modeling. Kita masuk ke TF-IDF. Nah, ini ada hasil TF-IDF dari 15 dokumen, top 15 dokumen, dan bisa disesuaikan jumlah dokumen yang teman-teman pengen perlihatkan. Lalu kita klasifikasikan klasifikasi sebelum
Smooth kita menggunakan pembagian data 80% untuk dataset, training set, dan 20% untuk testing set. Lalu kita visualisasi perbandingan akurasi sebelum smooth. Nah, ini ada hasil klasifikasinya. Nah, dan ini hasil akurasinya sebelum smooth. Navi bias 60%, SVM 89%, random forest 81%. Nah, sekarang kita lakukan smooth biar datanya seimbang dan hasil akurasinya lebih tinggi. Nah, ini jumlah data yang setelah di smooth disamaratakan dengan jumlah data tertinggi. Lalu kita klasifikasikan after smooth atau sesudah smooth. Kita lihat. Nah, ini ada hasil klasifikasinya, ada classification report dan Gaussian metric. Tapi kita lihat langsung di perbandingan akurasi. Jadi ada Navi bias meningkat jadi 75, SPM jadi 93, random forest jadi 86. Lalu kita visualisasi perbandingan akurasi before dan after smooth. Nah, ini bisa dilihat bahwa teman-teman bahwasannya disimpulkan bahwa hasil klasifikasi sebelum dan sesudah smooth itu lebih bagus hasil klasifikasi sesudah smooth, mana masing-masing klasifikasi mengalami peningkatan terutama pada masing-masing algoritma. Navi bias, SVM, dan random forest mengalami peningkatan. Oke, sekian teman-teman. Jika teman-teman butuh link kode programnya bisa cek di deskripsi, dan jika teman-teman butuh konsultasi mengenai program dan sentimen, teman bisa chat di link tersebut.